Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anakku, adik-adikku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kesabaran di masa pandemi ini dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Ya. Baik, uh, perkenalkan dengan Pak Muhyiddin yang akan menyampaikan materi akidah akhlak. Ya, Bapak tadi udah share materi secara global semester 1 untuk pelajaran akidah akhlak kelas 7. Ya, apa saja yang sudah ditulis yang akan dipelajari nanti. Ya. Namun sebelumnya Pak Muhyiddin ingin mengajak kepada anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran di masa pandemi ini. Kita awali dengan sama-sama membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Ila hadhihi niyah wa illa likulli niyatin sholihah bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak ingin menyampaikan materi akidah akhlak, ya, materi secara global, yaitu semester 1 kelas 7. Materinya adalah, ya ini. Pertama adalah yang nanti akan kita pelajari di bab pertama adalah pengertian akidah Islam. Kemudian nilai-nilai akidah Islam, perilaku mengamalkan akidah Islam, kemudian dasar dan tujuannya, bukti kebenaran akidah Islam. Ya, kemudian bab yang keduanya adalah tentang sifat-sifat Allah, pengertiannya sifat-sifat Allah, perilaku beriman kepada Allah, ya, perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah, kemudian identifikasi sifat-sifat Allah, bukti kebenaran sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga, bab yang ketiga adalah akhlak terpuji dalam kehidupan. Ya, akhlak terpuji itu akhlakul mahmudah, seperti ikhlas, taat, taubat. Kemudian bab yang keempatnya adalah adab dalam sholat dan zikir. Ya, pengertian sholat dan zikir itu seperti apa, kemudian cara membiasakan sholat dan zikir, jangan sampai habis sholat langsung Allahumma lantas jalan, ya kita berdoa dulu ya, minimal Allahumma lantas salam, baca istighfar dan lain-lain. Kemudian manfaat dan zikir dalam kehidupan, dalil sholat dan zikir, dan kemudian yang terpenting adalah praktek sholat dan zikirnya. Kemudian bab yang kelimanya adalah kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ada sebelumnya itu pengertian Nabi dan Rasul itu seperti apa. Kemudian keteladanan Nabi Sulaiman itu yang harus kita contoh apa. Kemudian perilaku mencerminkan meneladani Nabi Sulaiman alaihissalam apa saja yang harus kita contoh. Kemudian cara-cara mencontoh keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian manfaat meneladani keteladanan Nabi Sulaiman itu apa? Ya, itu rentetan materi yang akan kita pelajari di semester 1. Namun sebelumnya ya Pak Muhyiddin akan terangkan secara gamblang saja, ya, secara global saja, secara singkat, ya. Dari bab yang pertama, akidah Islam. Nah, akidah Islam adalah akidah Islam adalah segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan tenteraman jiwa berdasarkan ajaran Islam. Kalau iman mah itu ya tasdikun bil qalbi wa amalun bil arkan, tasdikun bil qalbi, aqwalun bil lisan wa amalun bil arkan. Dibenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan.
Kemudian nilai-nilai akidah Islam itu apa saja? Ya, pertama memperoleh ketentraman jiwa, kemudian teguh pendirian dalam menegakkan akidah, kemudian tidak mudah terpengaruh oleh gemerlapnya dunia, santun dalam bersikap dan bertutur kata, kemudian akan masuk surga jika selalu berpegang teguh pada akidah yang benar. Kalau ada akidah di dalam hatinya, iman, ya, sekecil apapun Allah akan hargai dan Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah. Walaupun fasik. Ya. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlishon dakhalal jannah. Siapa yang dalam hatinya itu ada kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Walaupun mampir dulu ke neraka. Karena apa? Karena dosanya banyak. Tapi kalau beriman, beramal soleh, ya insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, dasar hukumnya akidah Islam itu tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu yang datangnya dari Allah, As-Sunnah, hadis, ya datangnya dari Rasulullah, dan Rasulullah pun tetap ya dasarnya dari Allah, dasarnya dari Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan mempelajari akidah Islam itu apa? Pertama, menunjukkan kepada manusia mana hal-hal yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang lurus, mana yang bengkok. Ya, itu tujuannya. Ya. Jika manusia mengetahui apa yang boleh dilakukan, apa yang dilarang Allah, maka dia akan selamat serta bahagia dunia akhirat. Kemudian yang kedua, mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat. Karena kita punya iman, mau maksiat karena iman kita kuat, tidak jadi. Sebagai daya kontrol yang efektif, sebagai filter menyaring perbuatan baik dan buruk ya. Kemudian menjadikan manusia bahagia dunia akhirat. Jika akidahnya kuat, ya, insya Allah, ya, iman kita kuat, maka perilaku manusia pun akan menjadi baik. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia itu akan lebih baik. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, artinya apa? Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, kita tidak meminta, memohon kecuali hanya kepada Allah, tidak menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Itu ya, itu yang bab pertama. Kemudian bab yang kedua. Bab yang keduanya apa? Nah, bab yang keduanya tentang sifat-sifat Allah. Tentang sifat-sifat Allah. Tentang sifat-sifat Allah, pengertian sifat Allah, ya, ada yang jaiz, sifat Allah itu ada yang wajib, ada yang jaiz, ada yang mustahil, itu nanti kita akan terangkan. Ya. Kemudian sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti bagi Allah seperti wujud, qidam, baqo, muhalafat terus yang 20 itu. Kemudian sifat mustahil bagi Allah juga lawannya ya. Kemudian sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh ada dan tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut ya dia sendiri yang menentukan. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nah identifikasi sifat-sifat Allah ada 4 ya. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nanti kita juga akan terangkannya. Kemudian bab yang ketiga kita nanti akan menerangkan tentang akhlak terpuji dalam kehidupan seperti ikhlas, taat, khauf, taubat. Apa itu ikhlas? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita beribadah itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu gambarnya seperti orang mohon maaf buang air besar ya. Misalkan malam makan enak, langka, lezat, makan sate, makan rendang, makan yang mahal-mahal lah.
ya, pagi kemudian mules keluar. Nah, apakah kita lihat, wih, jangan-jangan satenya yang keluar, jangan-jangan makanan yang mahalnya yang keluar, rendangnya apa? Enggak ya, ikhlas. Kubiarkan bila bikau pergi, ikhlas ya. Jadi ikhlas itu mengajarkan segala amal perbuatan yang semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Taat. Taat itu adalah mematuhi segala perintah Allah yang ada, yang telah ada, yang telah disepakati bersama, yang disebut dengan takwa lah. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kemudian khauf. Khauf itu adalah rasa takut, khawatir ya, kepada Allah. Takut akan siksanya Allah. Sehingga kita mau berbuat maksiat tidak jadi. Kemudian taubat. Taubat ini adalah kita kembali kepada Allah ketika kita melaksanakan perbuatan maksiat. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila kita berbuat salah, berbuat maksiat, maka ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang bertobat itu sebesar apapun dosa akan ampuni. Dosa sebesar apapun Allah akan ampuni kalau tobatnya benar-benar, bukan tobat sambel ya. Kemudian yang keempat adalah pelajaran yang akan kita pelajari adalah adab sholat dan zikir. Nah, adab sholat dan zikir. Setelah sholat kita jangan sampai langsung pulang atau langsung jalan begitu saja ya. Nah, kita nanti akan berikan pengertian sholatnya. Ya, sholat itu muhtatam bitakbir, muhtatam bitaslim. Ya, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Kemudian zikir adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara fokus, konsentrasi, hadirkan hati di dalam berzikir. Ya. Fokus hatinya dihadirkan. Jangan zikir mulutnya, hatinya malah kemana-mana. Jadi konsentrasi untuk mengingat Allah dengan penuh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu hadir di mana dan kapan saja kita berada. Dengan zikir kepada Allah, insya Allah menyadarkan kita ya, sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Dan dengan zikir insya Allah jiwa dan hati kita akan tenang, apalagi menghadapi pandemi ini. Perlu kita ingat Allah, dekat dengan Allah, zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir mengingat Allah hati akan merasa tenang? Ya. Kalau kita ruwet gundah gulana memikirkan kehidupan dunia, ya, tanpa zikir kepada Allah, mengingat Allah, maka hidupnya tidak bakalan tenang. Kemudian cara membiasakan zikir itu agar selalu berzikir kepada Allah, antara lain ya menyadari bahwa dengan zikir berarti kita mengingat dan akan keberadaan Allah. Kemudian menyadari bahwa zikir itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Bisa menyehatkan. Nanti Pak Muhyiddin akan terangkan secara global ya manfaat daripada zikir. Kemudian menyadari bahwa zikir adalah pelengkap sholat. Bahkan di dalam sholat itu isinya zikir. Ya, isinya zikir, isinya doa. Kemudian membiasakan diri. Ya, sering membaca takbir, tahmid, dan tahlil. Ya, manfaatnya ya ada tuh hadis kalimatani, khofifatani, ya sakilatan alal mizan, khofifatani alal lisan. Mudah diucapkan tapi dalam timbangan berat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak berzikir. Kemudian menghindari perkataan buruk dan berusaha menjadi orang yang sabar. Kemudian berusaha melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian apalagi manfaat melakukan ibadah sholat antara lain adalah dapat melaksanakan kewajiban perintah Allah, dapat lebih dekat kepada Sang Khalik yaitu Allah ya, yang maha segala-galanya. Kemudian perasaan menjadi tenang sehingga menimbulkan perilaku yang tenang, damai, adem, tentram. Ya, kita cari di masa-masa pandemi ini kan, supaya tenang hatinya, banyak berzikir. Semakin menyadari akan keagungan Allah. Ya kan? Kemudian mewujudkan manusia yang berakhlakul karimah. Menjadikan manusia perilaku disiplin, sabar, tawakal. Kemudian apalagi? Mempermudah segala keinginan, cita-cita dengan zikir, dengan banyak sholawat. Insya Allah keinginan kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memantapkan keimanan.
meningkatkan ketakwaan kepada Allah, itu zikir manfaatnya ya. Kemudian yang terakhir adalah akan dimasukkan surganya Allah dan diselamatkan dari siksa neraka karena kita banyak berzikir, mohon ampun kepada Allah, banyak bersalawat. Ya, man lazimal istighfar jalallahu min kulli hammin makhraja wa min kulli dikin min kulli hammin kharaja wa min kulli dikin makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Masyaallah. Siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan jadikan yang sempit, yang hamin itu kerupakan jadi lapang. Ya. Kesempitan jadi jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rizki dari jalan yang kita tidak duga-duga sebelumnya. Wa mayat ya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu zikir, baca istighfar. Kalau salawat, man shalla alaihi salatan sallallahu biha asyra. Ya, siapa yang banyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan rahmat kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang senantiasa baca salawat. Wa khutat anhum sayiat, ditutup kesalahannya, diampuni dosanya. Wa rufi'at anhum darajat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Banyak berzikir, banyak baca salawat, banyak baca istighfar ya. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Kemudian yang terakhir, manfaat zikir dalam kehidupan sehari-hari apa diantaranya? Selalu mengingat Allah sebagai pelindung, menjadikan pikiran rileks, tenang, menyehatkan manusia. Ya. Dengan zikir ingat kepada Allah itu sehat manusianya. Dokter saja memerintahkan ya, kalau penyakitnya kumat, darah tinggi kumat, jangan banyak pikiran. Zikir artinya tenangkan pikiran. Nah kalau kita umat Islam tenangkan pikiran itu dengan zikir, dengan baca Quran, dengan berdoa. Ya, Masya Allah. Jadi nggak ada ruginya adik-adik ya. Kita banyak berzikir, ingatkan kepada orang tua, nggak masalah. Ya, nah misalkan Bah atau Ibu, saya dapat materi nih dari Pak Mudin, suruh berzikir di masa pandemi. Nah, sampaikan supaya manfaat ya. Jangan lihat mengajari, jangan ya. Ini dengan zikir insya Allah kita akan tenang. Kemudian apa? Menyehatkan jiwa, rohani, jasmani, memupuk jiwa sosial, terhindar dari bahaya, kemudian hati tenang, kemudian memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, materi yang terakhir adalah tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi nanti kita sampaikan pengertian Nabi dan Rasul, bahwasanya Nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya, akan tapi Rasul itu mendapatkan wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Kemudian menteladani kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, apa saja kisah Nabi Sulaiman yang akan kita teladani, ya. Kemudian mencerminkan, menteladani kisah Nabi Sulaiman, ya. Banyak manfaat yang kita ambil contoh dari kisah para nabi, dan di sini cuma Nabi Sulaiman saja. Itu saja ya materi singkat pada kesempatan kali ini. Adik-adik terus belajar di rumah, kuatkan iman kita, akidah kita. Ya, jangan lupa dekatkan diri kepada Allah, sholat jangan tinggal, ingat kepada Allah, supaya mudah-mudahan ya kita berharap mudah-mudahan pandemi ini segera selesai, kita bisa segera tatap muka full, kita bisa belajar seperti biasa. Itu saja yang dapat Pak Muhyiddin sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun secara singkat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Muhyiddin akhiri ya dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.